Pertanyaannya kemudian, adakah kemungkinan antara sperma dengan urin itu menyatu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas tentang beberapa hal yang menjadi kebutuhan daripada para penonton tentang hal-hal yang berhubungan dengan anatomi fisiologi. Pada kesempatan ini adalah kami akan menjawab tentang bagaimana mekanisme pemisahan antara sperma dan urin pada pria sehingga tidak bercampur satu dengan yang lain. Sebuah pertanyaan menarik ini kenapa? Karena pada endingnya antara sperma dan urin itu keluar melalui saluran yang sama yang biasa disebut dengan uretra. Pertanyaannya kemudian, adakah kemungkinan antara sperma dengan urin itu menyatu? Maka jawabannya adalah kita akan jelaskan pada berikut ini. Sistem reproduksi pria dirancang untuk memproduksi dan mengeluarkan sperma tanpa mencampur adukannya dengan urin. Proses ini sangat penting untuk menjaga kualitas sperma dan efisiensi fertilisasi. Adapun video ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam anatomi dan fisiologi yang terlibat dalam pemisahan antara sperma dan urin tersebut. Baik, untuk awal, untuk mempermudah kita, maka kita masuk pada anatomi saluran reproduksi dulu. Yang pertama adalah testis. Adapun penjelasan lengkap mengenai daripada anatomi fisiologi daripada reproduksi ini itu bisa ditonton pada video yang lain yang menjelaskan tentang anatomi fisiologi maskulina pada silahkan dicari saja pada video yang lain pada channel ini. Kita mulai, yang pertama adalah testis. Di dalam testis tersebut itu ada yang berfungsi untuk memproduksi daripada sperma, yang dimana testis ini terletak pada skrotum. Adapun tujuan daripada testis ini itu adalah untuk pertama memproduksi sperma. Sperma dihasilkan dalam tubulus semiperus. Ini sudah dijelaskan sebelumnya pada video yang lain. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk produksi hormon. Testis juga menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam pengembangan karakteristik seksual sekunder. Setelah testis maka akan masuk pada epididymis. Ini epididymis, di mana epididymis ini adalah saluran berkelok-kelok yang terletak di atas testis. Fungsinya adalah beberapa. Yang pertama, menyimpan sperma yang telah diproduksi. Kemudian yang berikutnya adalah pematangan, menyelesaikan proses pematangan sperma sehingga mereka siap untuk membuahi. Kemudian ada saluran berikutnya yang disebut dengan vas deferens. Vas deferens itu dia di dalam ini dia posisinya yang saya klik. Nah, ini adalah merupakan vas deferens. Adalah saluran yang mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Fungsi utamanya adalah transportasi sperma. Jadi dia yang mentransportasikan ke uretra. Tetapi sebelum sampai kepada uretra, maka saluran vas deferens tersebut itu akan masuk ke area ini yang disebut dengan vesika seminalis sebagai tempat untuk penyimpanan akhir. Jadi ada ampulla dulu, ampulla ductus deferens. Kemudian setelah itu akan disimpan pada vesika seminalis. Nah, setelah itu akan sampai dan masuk pada saluran akhir, yakni yang disebut uretra. Uretra adalah saluran yang akhir. Di sini dia salurannya, ini. Kemudian ada ini. Jadi di mana itu ada terbagi tiga sebenarnya, uretra prostatik melalui kelenjar prostat, di mana kelenjar prostat ini prostat yang saya tandai. Kemudian ada uretra membranosa, bagian terpendek yang melewati otot di sini. Kemudian ada uretra spongiosum. Uretra spongiosum yang ada pada spongiosum. Ini adalah merupakan korpus spongiosum. Jadi dia melewati area ini. Ini dia uretra. Nah, ketika proses ejakulasi, maka tahapan ejakulasi ada beberapa. Ejakulasi adalah proses kompleks yang melibatkan beberapa tahapan.
Yang pertama adalah pengumpulan sperma. Sperma bergerak dari epididymis ke pars deferens. Epididymis yang mana tadi? Ini epididymis bukan? Ini epididymis. Ya kan? Setelah epididymis, maka bergerak ke atas. Ini karena ini tadi yang bagian kanan ini, maka kita ke ini pars deferens yang bagian kiri. Itu juga sama, salurannya berakhir ke sini sebelum masuk ke vesika seminalis. Pencampuran dengan cairan seminal. Jadi ada pencampuran cairan seminal yang terdapat pada vesika seminalis, di mana cairan tersebut adalah merupakan cairan dari kelenjar prostat dan vesika seminalis. Itu membentuk semen. Cairan ini memberikan nutrisi dan meningkatkan mobilitas sperma. Ingat bahwa cairan semen juga itu berfungsi untuk menetralkan daripada jalur uretra yang sepanjang ini, di mana dia lebih duluan keluar semen tersebut untuk membuat daripada alurnya tidak ada lagi urin setelah melewati uretra tersebut. Kemudian setelah terjadi ejakulasi atau saat terangsang, otot-otot di sekitar pars deferens berkontraksi. Yang mana pars deferens ini tadi? Karena ada banyak otot di sini berkontraksi, memaksa semen keluar melalui uretra. Ketika keluar melalui uretra, maka dia jalurnya di sini. Ini. Kemudian sphincter itu menutup, sehingga tidak ada lagi urin yang melewati uretra. Ada sphincter internal menutup saluran menuju kandung kemih, mencegah urin mengalir ke uretra saat ejakulasi. Jadi ini yang berfungsi. Sphincter, ada sphincter internal, kemudian ada eksternal. Eksternal itu yang ada di luar untuk mencegah daripada terjadinya pencampuran antara urin dan sperma. Kemudian perlu diingat ada koordinasi otot saraf. Sistem saraf, koordinasi antara sistem saraf pusat dengan sistem saraf otonom sangat penting dalam proses ejakulasi. Ada refleks ejakulasi, aktivasi neuron motorik menyebabkan kontraksi otot polos di pars deferens dan kelenjar prostat. Di mana prostat ini? Kemudian pengendalian saraf otonom, respons seksual melibatkan sistem saraf simpatik dan parasimpatik yang membantu dalam pengaturan fungsi seksual. Kemudian perlu diingat bahwa tidak akan pernah ada pencampuran antara urin dengan sperma karena keasaman berbeda. Kenapa begitu? Karena campuran urin memiliki pH lebih asam, dapat merusak sperma dan mengurangi kemampuan untuk fertilisasi. Sehingga dengan demikian tidak akan tercampur antara urin dengan sperma tersebut. Kenapa? Karena yang berfungsi adalah sphincter interna tadi dengan ductus ejakulatori yang ada pada saluran reproduksi tersebut, itu yang buka tutupnya tidak mudah, tidak semudah seperti ketika buang air kecil. Kenapa? Karena dia membutuhkan sebuah fase khusus untuk terbukanya daripada ductus ejaculatorius yang biasa kita sebut bahwa ketika misalnya ejakulasi, maka itu ada sebuah fase orgasme memuncak bagi seseorang yang melakukan aktivitas seksual tersebut. Nah, sehingga tidak akan ada jalur yang sama untuk bersamaan antara keluaran antara sperma dengan urin tersebut, dan tidak ada pencampuran satu dengan yang lain yang membuat terjaganya daripada kualitas sperma. Saya kira itu yang menjadi penjelasan kita pada kesempatan ini tentang menjawab bagaimana apakah ada kemungkinan bercampur antara sperma dengan urin. Ketika ada pertanyaan silahkan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.